Hai, welcome back to 1IT Solution for your PC Gaming. Masih bersama saya Bayu dan kali ini kita kedatangan barang goib. Ya, kenapa kok dibilang barang goib ya? Soalnya barang ini kalau di toko cepet banget lakunya. Jadi kayak baru datang, habis, baru datang, habis, baru datang, habis. Nggak ada waktu kesempatan buat nge-review. Nah, ini akhirnya kita dapat kesempatan buat nge-review. Dan ini aja udah ditungguin karena udah laku juga. So, kali ini kita kedatangan barang dari GeForce RTX 3070 Vision OC 8GB dari Gigabyte. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai VGA ini dan juga kita pastinya akan menguji performa dari VGA ini di beberapa game yang bisa dibilang cukup berat di saat ini. So, mari kita mulai mereview. Oke, sebelum kita masuk ke reviewnya yang lebih dalam lagi atau pembahasan lebih dalam, kita akan merakit terlebih dahulu untuk VGA-nya. Jadi ini untuk rakitannya sendiri. Kalau kalian sudah nonton nih di video kita yang sebelumnya, kita merakit dengan budget sekitar 7.950.000. Nah, kita pakai rakitan itu, kita hanya ganti VGA-nya saja dan juga power supply-nya. Karena sebelumnya itu kita menggunakan power supply 550 watt. Jadi untuk power supply-nya sendiri ini memang nggak kuat untuk 550 watt. Jadi kita menggantinya dengan power supply dengan 700 watt. Oke, kita power supply sudah kepasang. Sekarang kita tinggal masang untuk VGA-nya. Oke, sekarang kita pasang pinnya ya. Jadi ini ada 6 pin dengan 8 pin. Jadi sini udah ada 8. Berarti yang ini dicopot seperti ini. Nah. Oke, sudah terpasang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini agak berantakan sih memang ya. Oke, VGA sudah kepasang dan kita akan langsung masuk ke screen untuk kita bahas lebih dalam mengenai VGA ini. So, ini dia RTX 3070. Ya, VGA ini emang lagi banyak banget dicari dan terbilang worth to buy. VGA ini memiliki 5888 CUDA cores, 8GB GDDR6 14GB yang beroperasi dengan bus width 256 bit. VGA ini dibanderol dengan harga 11.990.000. Untuk performa dari VGA ini sendiri terbilang cukup memuaskan. Jadi kali ini kita akan mencoba di 7 game yang cukup berat. Pertama kami mencoba di game Devil May Cry 5 dengan settingan ultra di resolusi 1080 pixel. Dan FPS yang didapatkan yaitu sekitar 200 dan tidak ada frame drop sama sekali sehingga sangat-sangat playable. Kemudian kita memainkan game Shadow of Tomb Raider di settingan ultra dengan resolusi 1080 pixel dan hasilnya juga sangat memuaskan. Untuk FPS rata-rata game ini mendapatkan 140-an FPS dan tanpa frame drop. Berikutnya kami mencoba game Need for Speed Heat dengan preset ultra dan resolusi 1080 pixel dan hasilnya kami mendapatkan FPS 60 hingga 80 FPS. Di sini terjadi sedikit stuttering karena rakitan ini menggunakan i3 10100F yang mana terjadi bottleneck pada rakitan ini. Game berikutnya kami mencoba Doom Eternal dengan settingan Ultra Nightmare 1080 pixel dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk FPS kita ada di angka 180 hingga 240 FPS tanpa adanya drop yang sangat-sangat parah. Next, Cyberpunk 2077. Kami menggunakan preset Ray Tracing Ultra dengan DLSS Auto dengan resolusi 1080 pixel. Hasilnya sangat memuaskan. Untuk gameplay di prolog mendapatkan FPS 65 hingga 80-an FPS. Sedangkan saat kita memasuki kota, terjadi penurunan FPS di angka 40-an. Overall untuk pengalaman bermain Cyberpunk sangat-sangat enjoyable dan playable. Game berikutnya kita memainkan Crysis Remaster dengan settingan very high dan resolusi 1080 pixel. Hasilnya cukup unik karena saat suasana malam, FPS yang didapat cukup baik yaitu 60 hingga 70-an FPS. Sedangkan saat keluar cahaya matahari atau di situasi siang hari, terjadi penurunan FPS di angka 35 hingga 60-an FPS. Dan yang terakhir kita memainkan game Red Dead Redemption 2. Settingan yang kita gunakan yaitu ultra dengan resolusi 1080 pixel. Hasilnya cukup mengejutkan karena kita hanya mendapatkan 40-an FPS. Sebetulnya penurunan FPS yang terjadi pada review kali ini adalah disebabkan oleh bottleneck yang terjadi. Apa sih itu bottleneck?
Singkatnya, bottleneck adalah suatu kondisi di mana potensi performa PC tidak keluar secara maksimal karena terhambat oleh komponen atau faktor lain. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi bottleneck? Yaitu adalah dengan kita mengganti prosesor yang cocok dengan GPU yang akan kita gunakan. Seperti saat ini kita menggunakan rakitan yang di video sebelumnya, yaitu i3 10100F. Dan kita menggunakan RTX 3070, di mana di sini terjadi bottleneck yang membuat potensi atau performa dari graphic card ini sendiri menjadi tidak 100%, sehingga terjadilah penurunan FPS atau hingga shuttering yang terjadi pada saat kita proses review. So, sekali lagi, jika terjadi bottleneck, kalian bisa mengganti prosesor kalian, atau kalian juga bisa melihatnya secara online karena sudah tersedia di website-website simulasi bagaimana jika menggunakan prosesor tertentu dengan grafik tertentu akan terjadi bottleneck atau tidak. Jadi disarankan buat kalian yang mau merakit dan bingung apa akan ada bottleneck atau enggak, kalian bisa cek secara online karena simulasinya udah ada di mana-mana. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk kunjungi marketplace kami yang ada di kolom deskripsi ini. Oke, saya Bayu pamit undur diri dan peace out.